Bismillahirrahmanirrahim. Halo. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Nuwasil darasana fi tafsir surat An-Nisa min kitab Al-Jalalain wa wasalna ila ayat 119. Fadal, ikra. Yalla, baik Isri. Baik, fadal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillah. Alhamdulillah. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, sanadkhuluhum jannat, akan kami masukkan mereka surga tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Wa'dullahi haqqan, dan janji Allah adalah benar. Ayat dan janji Allah kepada mereka dan Wa'adahumullah, Allah menjadikan mereka. Allah menjadikan mereka dari itu wahaqau haqqa, dan sebenarnya Wahaqau haqqa, dan membenarkan sebenar-benarnya. Dan membenarkan sebenar-benarnya. Wama, dan siapakah ayat atau tidak ada siapapun asdaqu min Allahi, asdaqu min Allahi, yang lebih benar perkataan, yang lebih benar perkataannya dari Allah bila perkataannya ayatullah, perkataan. Ya, termasuk uslubul Quran, cara Al-Quranul Karim menyampaikan sebuah berita atau sebuah kabar gembira atau ancaman, selalu adanya muqabalah. Muqabalah itu menyampaikan sesuatu dua hal yang berlawanan. Kalau kemarin kita bicara tentang neraka, ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan mereka tidak mendapatkan mahisa, yaitu selamat atau lari darinya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang beriman. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Ini kabar gembira dan kita merasa bergembira. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus shalihat,
dan beramal as-shalihat, amal yang soleh-soleh. Ini seakan-akan harga surga harus beramal semua amal soleh. Sementara kalau kita amalnya sudah semuanya belum, lebih banyak atau lebih dikit? Lebih dikit. Yang dikit pun banyak kurangnya ya. Allah mengatakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang surga selalu disertai dengan tajri min tahtihal anhar. Ada sungai, ada taman. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada orang barat tertarik dengan ayat ini. Kenapa? Kenikmatan surga kok selalu disertai dengan sungai. Maka dia kemudian bikin rumah besar, istana, kemudian ada kaca-kacanya, dari situ ada air yang mengalir yang bersuara seperti istananya Raja Sulaiman. Ada air mancurnya. Kemudian setelah selesai bangun, dia tidak pulang ke rumah tapi ke situ dulu. Kemudian terasa perubahan, yang tadinya capek menjadi segar. Kemudian mendapatkan kesimpulan ternyata suara air dan nuansa air itu ternyata sepanjang masa menjadi sesuatu yang sangat nikmat. Biasanya kalau nikmat itu apa? Pertama, berada di taman, benar nggak? Kalau yang nggak suka taman berarti nggak normal ya. Yang kedua, taman itu bawahnya ada sungai. Ada apa? Sungai. Kemudian kita duduk di situ sambil kakinya ke bawah, kena air ya. Benar nggak? Nah, setelah itu makan buah-buahan. Kemudian pakaiannya ya min sundusin wa istabrak. Tapi nggak sempurna kecuali dengan istri. Kalau udah begitu duduk dengan istri, dengan anak, waduh itu nikmat luar biasa. Maka kemudian dikatakan selalu tajri min tahtiha anhar. Nah, tajri min tahtiha anhar ini sungainya berapa macam? Berapa macam? Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqin fiha anha. Enggak, apa namanya? Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi. Iya, air yang bersih, enggak pernah berubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Kadang-kadang apa? Susu, air susu, sungai susu. Indah gak? Ya kalian bayangannya apa namanya sungai di Indonesia ini ya? Ini sungai susu yang sangat jernih. Bayangkan kalau air susu aja mengalir, sungai nggak pernah berhenti. Wanharum min khamrin, khamr yang di dunia haram, di akhirat bebas. Kenikmatannya luar biasa tapi tanpa mabuk. Wanhar min khamril ladzatil lisyaribin wanhar min asalin Allah. Sungai tapi dari apa? Madu. Nah, wa'dallahi haqqan. Allah tidak mengatakan janji, tapi janji Allah itu benar, pasti dia realisasikan. Wa man asdaqu minallahi qila.
Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Kalian kalau begini jangan bayangin taman di Indonesia. Taman seluas langit dan bumi. Seluas Indonesia saja. Coba kalau setiap kita ada mendapatkan hadiah di akhir purna tugas dapat seluas tanah Jawa gitu. Itu sudah nggak bisa bayangin ya berapa harganya. Ini tanah seluas langit dan bumi disertai dengan istri-istri yang cantik-cantik pasti. Ya kalau sendiri nggak nikmat. Segala kenikmatan yang di dalam surga. Kalian tahu yang namanya tanah terbaik di Indonesia sudah dibeli semuanya sama orang luar negeri. 78% itu sudah milik luar negeri. Nah kalau kita kehilangan Indonesia kita dapat surga. Di surga lebih luas daripada Indonesia. Arduhas itu apa? Kalau luas namanya sa'. Kalau ardun apa? Lebar. Lebarnya aja seluas langit dan bumi. Ini lebarnya. Terus panjangnya berapa? Luasnya nggak terhitung. Itu untuk setiap kita. Bayangkan. Menggiurkan nggak kira-kira? Menggiurkan nggak? Enggak. Kalau enggak berarti nggak normal. Menggiurkan sekali. Orang cara ini maunya properti dan bangunan itu yang demikian. Properti, bangunan dan semua yang ada dalamnya. Inilah Allah menjadikan kita. Maksudnya kalau kita ingin itu dunia nggak ada apa-apanya. Itu jangan sampai kalian belajar tahfidz Quran, belajar ilmu untuk cari dunia. Jangan. Terlalu murah kalau untuk cari dunia. Baik, selanjutnya wa nazala iftakhara berbangga-bangga. Ketika orang muslim berbangga-bangga, wahai kita laisa bukanlah dalam berubah perkara manuton terkaitkan bukanlah perkara yang terkaitkan di amalikum dengan anak-anak kalian wala abadi di ahli kitab dan anak-anak ahli dengan anak-anak ahli kitab dan dengan amal soleh, namun dengan amal soleh yang dan tidak mengerjakan keburukan bisa akan dibalas dengannya. Kita akhirah atau istrinya, tapi akan tetap di dunia. Bila dengan mencatat al-wahda dan wal-mihan. Mihan apa? Mihan dari jamak mihna. Ujian. Al-mihan dan ujian. Kamu dan kali seperti yang disebutkan di dalam hadis. Pada dalam hubungan dan tidaklah ditemukan baginya selain Allah. Al-baru yang selainnya waliyan orang hidup yang kaburah dari dunia wala nasirah adalah seorang Allah yang lalu ilmu yang mengalaminya darinya. Ya, ini penting. Ini kaidah harus kalian apa? Jadi gini, orang Yahudi ngomong tenang, orang Yahudi selamat, kan gitu kan? Nah orang Kristen juga itu, yang penting Kristen selamat. Orang Islam ngomong juga, yang penting Islam pasti masuk surga. Sementara kemudian tidak tahu amalnya, gini kan? Yang dimaksudkan apa? Berbangga-bangga dengan golongan itu jaminan surga, selamat dari siksaan Allah, seperti nahnu Allahi wa ahibah, perkataan orang Yahudi, kami kan putra-putra Allah, kami kekasih
kekasih-kekasih Allah, kami wali-wali Allah. Apa yang kami lakukan tidak ada siksanya. Kalau di kalangan kiai kadang-kadang Pak, yang penting anak kiai pasti jadi gus. Kalian tahu tradisi di kiai-kiai. Jadi kalau pondok pesantren itu kiainya, anak-anaknya semua dipanggil apa? Walaupun nggak pernah ngaji. Sehingga dipanggil gus tapi nggak bisa ngaji. Banyak. Saya kata orang-orangnya itu, loh ini gus kok nggak bisa ngaji itu gimana? Nah, nggak bisa hanya dengan anak kiai pasti jadi kiai. Anak kiai kalau nggak ngaji nggak akan jadi apa? Ya. Hatta anak Nabi kalau nggak beriman selamat nggak? Enggak. Anaknya siapa? Nuh alaihissalam. Apakah kalau istri Nabi pasti selamat? Istrinya siapa? Lot. Dan istrinya Nabi Nuh kan? Hatta kalanya Nabi juga belum tentu selamat kan? Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Menentang. Artinya Rasulullah mengatakan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, angkidi nafsaki fa inni la ughni anki syai'a. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, selamatkan dirimu dengan iman di dunia, karena aku tidak akan bisa menyelamatkanmu sedikit pun. Nah, kata Allah, laisa bi amaliyikum, laisa bi amaniyikum, surga neraka, siksaan maupun pahala, laisa bi amanikum, tidak terkait, tidak terikat dengan angan-angan kalian. Wala amani ahli kitab, dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Siapa saja may ya'mal su'an, siapa saja melakukan perbuatan buruk, yujzabihi, akan dibahas siapapun. Maka kalau ada kiai ngomong, tenang aja, nanti kalau masuk di kuburan mau ditanya muka nakir, bilang pengikut Nahdlatul Ulama, nggak akan ditanya itu. Nanti kalau di akhirat ya ditanya oleh malaikat, tenang, ini rombongan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, langsung itu nggak ditanya, langsung masuk surga itu. Mungkin ya itu? Mungkin ya? Kita cinta dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tapi tidak bisa ngaku-ngaku sebagai pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari langsung masuk surga, nggak ditanya. Kita aja pengikut Rasul pasti ditanya, betul nggak? Ya nggak? Mana yang lebih utama? Pengikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pengikut Nabi Muhammad? Nah kalau begitu ngomong aja, aku pengikut Nabi Muhammad pasti selamat ya? Kan enggak juga kan? Maaf, ini kita tidak mencela Nahdlatul Ulama, enggak. Nahdlatul Ulama bagus, ulama-ulama banyak. Kita tidak mencela Haji Hasyim Asy'ari, kita mencintai pada beliau. Tapi yang kita cela adalah orang yang apa? Menipu umat dengan mengatakan tenang aja, nanti kalau sampai di kuburan tanya. Ya. Kalau mau ditanya bukan akhir, tidak usah tanya saya. Saya ini mengikut Haji Hasyim Asy'ari, itu langsung pergi malaikat itu. Nggak bisa begitu, ya. Termasuk juga jangan sampai kalian mikir nanti kalau di kuburan tenang aja. Ibnu Abbas tuh. Nanti kalau di mahsyar mau ditanya malaikatnya Allah, ini rombongan Ibnu Abbas pasti masuk surga. Nggak bisa begitu, ya. Semuanya akan wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, semua akan bertanggung diri masing-masing. Maka may ya'mal su'an, siapa saja yang berbuat buruk, yujzabi, akan dibahas. Abu Bakar sedih banget, gimana? Ya, kemudian kata Nabi, al-ansor, bukankah engkau sakit? Bukankah engkau pernah juga capek? Itulah balasan. Cuma bedanya gini, kalau orang beriman, balasannya di mana? Di dunia. Tapi kalau orang kafir, kadang-kadang nggak dibalas di dunia, ditumbuk, ya, diakumulasi, nanti dibalas di
akhirat kelak. Enak mana dibalas di dunia atau di akhirat? Enggak, dua-duanya. Kalau kita minta ampun sama Allah, ya. Kalau kita minta ampun sama Allah, mudah-mudahan Allah ngampuni, nggak dibalas di dunia wala akhirat. Sebab ada juga yang ngomong gini, ya Allah, kalau engkau mau nyiksa saya, jangan kau siksa di akhirat, siksa aku aja di dunia. Jadi ada orang sakit, sakitnya berat banget. Kenapa kau sakit gitu? Aku doa sih sama Allah, ya Allah kalau engkau mau nyiksa aku, siksa aku di dunia aja deh. Kenapa engkau nggak berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Jadi kita minta diselamatkan oleh Allah. Tapi maksud saya, siapapun jangan merasa aman dari perbuatan buruk. Karena setiap perbuatan buruk ada tanggung jawabnya. Dunia maupun minimal ngapalin nggak hafal, berat ya, masuk minimal. Minimal yang sudah hafal hilang. Minimal yang sudah dihafal nggak bisa mengamalkan. Itu siksaannya, siksaan berat. Ya. Wala yajidu min dunillahi waliyyan wala. Siapapun orangnya, kalau sudah disiksa oleh Allah, tidak ada yang bisa menolongnya. Rasul aja begitu kan? Ini Rasul aja diancam begitu, apalagi kita. Walau taqawwala alaina ba'dal la'akhadna minhu bil yamin. Kalau sampai berdusta atas nama aku, pegang dengan tangan kananku dan ku potong orang nadinya. Itu Rasul, apalagi kita. Ya, terus. Istamil, ikra. Wa man ya'mal dalam siapa yang mengerjakan syai'an sesuatu minas sholihat dari amal soleh dari laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin dan dia beriman, faulaika maka mereka yadkhuluna memasuki bil bina dan maqul akhir dengan bina lil maqul wal fa'il. Nah, kalau bina lil maf'ul apa? Kalau bina fa'il gimana? Kalau bina maf'ul gimana? Kalau bina fa'il yadkhuluna, kalau bina maf'ul yudkhaluna. Iya kan? Dima sudah. Maka bacanya dua, yudkhalu wa yadkhulun. Ya. Al-jannah surga walai takwa akhirah, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Qadaru nakrotin bawah. Nakirah itu apa? Enggak, kali itu fathah boleh. Kalau nakirah titik lubang kecil di apa? Di ini loh, di biji. Biji kalau kan ada lubang titik ya, itu nakirah. Artinya tidak didolimi sedikit pun. Baik, ini kaidahnya. Wa man ya'mal shalihan wa man ya'mal minas shalihat. Alhamdulillah. Ini menjelaskan bahwa yang pertama apa? Walladzina amanu wa amilus. Kalau yang pertama kan sudah amal soleh kan? Waduh gawat tuh. Kalau harus dituntut amal soleh semuanya, kita pasti apa? Gak akan mampu. Ternyata apa? Wa may ya'mal minas sholihat. Yang penting apa? Banyak hanya sholehat. Walaupun tidak bisa semuanya. Min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi siapa saja yang beramal soleh, yang berbuat ihsan dan beriman kepada Allah, faulaika yadkhuluna jannah, mereka masuk wala yudlamuna fatihah, dan tidak dizalimi sedikit pun pula. Jadi di dalam hadis, man syahida an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus wa anna Isa ibn Maryam haqq wa anna al-jannatu haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha adkhalallahu ma kana minal ahad. Siapa yang bersyahadai menyaksikan surga itu benar, neraka itu benar, Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya, maka Allah memasukkan dia ke surga sesuai dengan amalnya. Pasti. Jadi kalau orang beriman beramal soleh sesuai dengan kemampuannya pasti masuk surga. Tapi kalau beramal soleh tapi berbuat zalim, kalau Allah kehendaki disiksa di neraka. Ini merupakan apa? Tapi wawamu harusnya. Dan orang beriman pasti beramal soleh. Benar nggak? Kalau tidak beramal soleh, indikasi kalau dia tidak beriman. Beriman sesuai dengan apa? Kemampuan masing-masing. Bergembira kita selama kita masih dijadikan oleh Allah orang beriman. Dan iman itu benar kita beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Minta kepada Allah bisa mensyukuri amal itu untuk menambah amal. Allah akan memasukkan ke surga. Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah orang beriman yang memiliki motivasi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya dan siapakah ahad, yaitu tidak ada asana lebih baik dinan waman asal lebih baik dinan dinnya iman dari orang yang asana serahi wasyahu katanya in qala wa amalahu, yaitu yakin dan ikhlas amalnya. apa qada dari kata qada apa? Infa'ala. Refleksi di inqada nurut. Qada menggiring. Kalau inqada berdiri artinya apa? Nurut. Yaitu nurut dan ikhlas amalnya lillah untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia muhsin, wahid, bertauhid, wa taba'a, dan mengikuti millah Ibrahim al-muwafiqah, yang berkesusun Al-muwafiqah limillatil Islam. al-muwafiqah lil-Islam, yaitu sesuai Dengan ajaran Islam. Hanifan, lurus, hal kondisi yaitu malikan an-adiyan dia, yaitu condong Miring dari seluruh agama, meninggalkan dari seluruh agama, ilatin qayyim, menuju din yang lurus. qayyim yang terus. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim khalilan, kasih Pilihan khalisul mahabbah, murni cinta untuknya. Baik. Sebelumnya belajar bahasa Quran. Hanifah, asli Hanifah adalah miring. Kok Hanif miring? Jadi kan miring lucu kan? Yang dimaksudkan adalah meninggalkan miring dari seluruh agama. Jadi Hanifah itu artinya jauh dari kebahagiaan, tapi condong kepada jadi condong dari kebatilan menuju kepada menunjukkan apa? Kalau Anda sebagai orang benar harus meninggalkan kebatilan. Mungkin orang Islam itu komunis? Mungkin nggak?
Nggak mungkin. Mungkin nggak ateis kemudian Islam tak? Juga nggak mungkin. Kalau ngaku ada. Contohnya di Solo ada Kiai Misbah dan Kiai Sajadi. Itu dua-duanya komunis. Kiai itu komunis. Tetapi realita mustahil orang menjadi muslim sejati kemudian komunis. Jadi bayangannya kayak apa namanya, kereta menuju ke sana, kita ingin menuju ke sana sementara kita tidak dulunya, mungkin ya. Jadi di sini ada apa namanya, tiang, tangan kita diikat atau kaki kita yang satu diikat situ, yang satu diikat ke kereta, kemudian bergerak keretanya. Kira-kira gimana? Sembelih kita. Sama, kita ingin menjadi seorang muslim tapi komunis, hancur deh. Pasti Islamnya ditinggalkan. Maka tidak cukup muslim, itu nggak cukup. Aku muslim, muslim sih muslim, tapi harus hanifah. Maka kalau orang bilang, yang penting kita muslim, wasammakumul muslimin, Allah menamai kalian orang-orang Islam, cukup Islam. Enggak, bukan kayaknya inna Ibrahim kan hanifah muslim. Jadi seorang muslim itu harus meninggalkan kesyirikan. Seorang muslim harus meninggalkan kekufuran. Maka hanifah itu apa? Lurus kepada kebenaran, tapi harus jauh daripada kebatilan. Bisa dipahami? Ini secara bahasa. Aslama wajhahu, mengislamkan apa? Wajahnya. Iqada, dari qada yaqudu, qiyada tasayyar. Kalau iqada berarti nurun. Di sini Allah mengatakan wa man ahsanu dinan. Kalau dalam perkawinan selalu gini, perempuan kalau dilamar oleh laki-laki yang soleh, agamanya baik, harus diterima, kan gitu kan? Nah, agama yang baik itu kayak apa? Benar kan? Contohnya ada hadis tunkahul mar'atu, wanita itu dinikahi karena apa? Karena apa? Empat, li jamaliha, wali hasabiha, wali maniha, wali di. Artinya di. Karena agama itu apa? Orang yang agamanya baik itu apa? Orang yang religius itu apa? Karena dia senang religius, puasa Senin Kemis cuma korupsi, nggak religius itu ya. Wah, dia rajin baca Quran, hafid Quran, dia sangat religius, cuma riba jalan, nggak bisa. Maka di sini kaidah waman ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya, siapa yang lebih bagus dinnya, siapa itu? Mimman aslama wajhahu billah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, tauhid, pasrah. Idh qala lahu rabbuhu qala aslamtu lirabbil alamin, aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya ke Allah. Riba kata Allah haram-haram, ini duit besar cuma riba, nggak bisa ya. Jadi kalau sudah haram-haram, katanya Alexis, Hotel Alexis itu tadi berapa ya, berapa miliar itu? Berapa T atau miliar? Kalau nggak salah 20 miliar itu ininya namanya. Ininya apa namanya? Pajaknya 20 miliar pajaknya. Tapi alhamdulillah itu adalah, coba lihat nih, Alexis itu adalah hotel di Jakarta, tempat prostitusi.
kata Ahok mengatakan Allah itu surga kok di bawah telapak kaki ibu, surga itu di Alexis lantai 7. Jadi semuanya itu tahu Alexis itu tempat pelacuran prostitusi. Tapi tidak ditutup. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Pak Anies dan Pak Sandi, langsung ditutup, ngajukan izin perpanjangan, tidak tutup. Alhamdulillah. Dan kemudian mengancam yang ada prostitusi maka ditutup. Bagus. Kaitannya dengan ini apa? Orang beriman itu aslama wajahu haram. Itu aslama wajahu lillah. Ya. Kalau orang sekarang ini kalau pacaran bangga banget, dan kalau nggak punya pacar itu apa? Merasa pintar. Oh, kalian ngomong, ada pun aku bangga kalau nggak pacaran. Karena apa? Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, pemuda yang tumbuh berkembang dalam taat kepada Allah. Ya'jabullahu minasyab laisa lahu sabr. Allah sangat bergembira, sangat kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya sifat kekanak-kanakan. Nah, jadi apa? Dewasa, ya, dewasa tidak macam-macam, tidak mengalami masa-masa kenakalan. Ya. Kata Allah, wa huwa muhsin wajahulillah, tapi bahwa dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan apa? Berbuat ihsan itu berbuat kebaikan kepada siapa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba, wa a'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidayni wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti milah. Milah itu apa? Din artinya apa? Din artinya din, tidak usah diartikan. Milahnya apa? Dari kata amla yumli, ajaran. Milah itu apa? Ajaran. Amla yumli ajaran. Jadi milah Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim, dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim Hanifah, yang jauh daripada kebatilan dan condong kepada kebenaran. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini kenapa kita mengikuti milah Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil. Oh ya, Khalil. Khalil artinya apa? Dari kata khullah. Khullah itu artinya apa? Kasih sayang. Khalil artinya Khalil apa? Murni cinta hanya untuk Allah. Itu Khalil. Jadi derajat ada namanya apa? Sahib, ada sodiq, ada lapis, ada sodiq. Sodiq itu yang membenarkan, dia membenarkan kita. Ada sahib, ada sodiq, ada apa? Ada habib, ada khalil. Ya. Khalil itu cintanya murni untuk Allah. Rasul mengatakan, ya, lau takhadtu ahadan khalila la takhadtu Abu Bakrin khalila walakin sahibukum khalilullah. Kalau aku mengambil khalil, saya Abu Bakar aku jadikan khalil, tetapi sahabat kalian, maksudnya aku Rasulullah, adalah khalilullah. Ya, kalau Abu Hurairah akan awsani khalil, kekasihku telah mewasiati aku. Nah, Khalil. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita ikuti
Jadi siapa yang paling baik agamanya? Yang paling banyak menyerahkan kepada Allah. Baik, ukurannya apa? Yang paling banyak meninggalkan larangan Allah. Ijtanib maharim Allah takun a'badan nas. Jauhilah yang diharamkan oleh Allah, maka Anda menjadi orang ahli ibadah. Sudah ada? Belum? Sudah? Baik, satu ayat lagi. Satu ayat lagi. Walillahi dan dari Allah apa yang ingin dan memanggil hadis dan apa yang ingin berkan pada Allah penciptaan wahidan. Maka Allah diberi saya meminta Allah menjadikan diberi saya Segala sesuatu ilman mengetahui waktu baru waktu rotan waktu datang kekuasaan lam yazal muktasifan lillahi. Nah, ini penutup. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh mulkan wa khalqan wa abidan. Semuanya itu milik Allah. Dan milik Allah lah semua yang di langit dan di bumi. Berarti kita punya enggak? Aslinya kita enggak punya. Kita cuma dititipi. Dan semua akan kembali kepada Allah. Indonesia itu milik Allah. Maka haram mengatur Indonesia di luar hukum Allah. Kita dititipi aja. Untuk itu kalau kita punya HP, kalau kita punya rumah, kalau kita punya istri, kalau kita punya anak, harus dikelola sesuai dengan kehendak Allah. Karena semua milik Allah. Dan kalau milik Allah diambil Allah boleh nggak? Kalau di antara kalian gini dititipi, ya ada orang titip, ini saya titip 10 juta, tolong yang 5 juta dibagikan ke temanmu. Kita marah nggak? Marah nggak? Saya tanya lagi, ada orang titip kepada kalian, ini tolong ya 10 juta saya titip, uang saya titip kanan, dan tolong yang 5 juta bagi ke teman-temanmu. Marah nggak? Marah nggak? Ya udah dong, milik dia kan? Wong semuanya kan yang ada masalah. Coba saya titip 10 juta, tolong berikan teman-temanmu. Marah nggak? Enggak. Nah, sekarang kalau kita mengatakan semuanya ini milik Allah, kemudian kita suruh mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun, mestinya marah nggak? Mestinya merasa rugi nggak? Mungkin milik Allah kan? Tapi ada yang merasa, mosok zakat setiap tahun. Wong kita dititipi Allah, kita titipin orang 100 juta, tolong bagi semuanya, nggak ada masalah kan? Wong namanya barang dia kan? Artinya apa? Kalau kita mengakui semua milik Allah, maka diambil Allah semuanya juga nggak ada masalah. Benar nggak? Artinya suatu saat kadang-kadang kita memerlukan mewakafkan semua harta kita kembali kepada Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma. Kita lari, kita nggak mengakui wa kana Allahu bi kulli syai'in muhit. Dan adalah Allah dengan segala sesuatu meliputi. Meliputi apa? Dengan ilmunya, meliputi dengan apa? Pengawasannya. Maka kalau kita bersama Allah, jangan takut pada siapapun. Iya. Zaman sekarang memang kadang-kadang apa? Kondisinya mengerikan ya. Tapi kalau kita tahu Allah bersama kita, insya Allah kita tidak takut. Ya. Beberapa waktu yang lalu, hari akhir yang lalu, dari Mabes Polri, Mabes TNI minta ketemu. Alhamdulillah ketemunya baik. Ya. Kami TNI lahir dari rahim kaum muslimin, kami selalu bersama ulama. Ya, ini. Hari ini bingung juga, katanya ini dari
Polda Jawa Tengah ingin ketemu kepala Intel. Ada apa saya bilang gitu. Ternyata ketika datang ternyata dia pindahan. Enggak Ustaz, saya pindah dari Kapolres Aceh pindah ke Polda. Lah ini karena baru datang maka silaturahim. Ada pesan apa? Ada pesan apa saudara? Enggak ada pesan apa-apa. Ya, namanya silaturahim ya, silaturahim. Saya pesannya tolong ulama jangan dikriminalisasi. Mosok Ustaz Alfian Tanjung ya, ada pelaku dikit ternyata nggak benar. Setelah dibebaskan tangkap lagi, gimana itu? Jangan dolin ulama, saya bilang gitu ya. Ya. PKI sudah sudah menunjukkan giginya, maka kita tidak boleh kita lalai. Saya bilang, Anda itu membela negara, bukan membela penguasa. Jadi kalau membela negara itu membela apa? Membela apa? Ideologinya. Indonesia negara apa? Islam, maka bela Islam, jangan bela penguasa. Sebab kadang-kadang penguasa membela tidak berada dalam kebenaran. Ya. Jangan sampai diperalat oleh penguasa, tapi Anda adalah pembela negara. Ya. Saya bilang, ya inilah pikiran saya. Ini yang saya sampaikan kepada santri-santri saya gitu. Jadi kalau nangkap saya, ingin tahu saya gampang aja gitu. Ini sudah saya sampaikan pada Anda. Kenapa? Saya bilang, coba dalam ayat cuma menarik banget sedikit ya. Ketika surat An-Nahl Allah bicara tentang apa? Bilqis walaha arsyun azim, bahwa Ratu Bilqis punya singgasana yang besar. Tapi setelahnya Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah itu punya rabbul arsyil azim, singgasana. Jadi kalau Ratu Bilqis punya singgasana, Allah punya singgasana. Menunjukkan apa? Sering kadang kalau sudah terikat dengan penguasa lupa pada zat dia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai orang kalau jadi cedera takut kepada atasannya ya, kemudian lupa Allah. Ya, Allah itu di atas segala-galanya. Maka kalau takut kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.